tentang sejarah dalam mempelajari atau pergerakan organizational behavior ya dari masa ke masa ya. Tadi sudah di poin 1 dan poin kedua. Poin 1 ini lebih menekankan pada bagaimana untuk mendesain suatu pekerjaan seefisien mungkin. Kemudian di klasikal organisasi adalah di situ sudah muncul ada istilah birokrasi gitu ya, ada birokrasi, lalu ada divisi ya dengan berbagai macam karakteristik yang harus dipenuhi sehingga istilah-istilah yang kita sebut tadi bisa berjalan dengan baik ya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang di poin yang ketiga adalah late 20th century. Jadi pada masa ini perilaku organisasi itu memang sudah disadari betul sebagai suatu ilmu sosial yang harus menjadi suatu pertimbangan ya bagaimana untuk mengelola suatu organisasi ya. Jadi tren yang menonjol ya pada masa itu bahkan mungkin sampai masa sekarang juga masih berlaku ya di zaman now ya adalah adanya globalisasi. Itu sudah tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Globalisasi satu contoh yang paling kasat mata adalah di bidang hiburan gitu ya teman-teman. Teman-teman itu sudah nggak terbatas lagi dari negara mana saja teman-teman bisa dengan mudahnya klik-klik itu langsung dapat ya. Nah kita tanpa sadari bahwa dalam dunia hiburan itu sudah terlibat begitu banyak anggota organisasi, lintas organisasi yang terlibat di dalamnya untuk bisa berkarya, yang akhirnya bisa teman-teman saksikan juga itu adalah dampak dari adanya globalisasi. Kemudian tren yang menonjol berikutnya adalah adanya diversitas. Ya, diversitas itu apa? Ada banyaknya ragam, khususnya masalah sumber daya manusianya itu bisa berasal dari beragam latar belakang budaya, bahasa, negara, kecenderungan dan seterusnya. Kemudian rapid advance in technology. Nah ini juga termasuk kita bahas yang ini ya OB2D ya di Infotex di masa information technology ya. Jadi poin 3, 4 ini kita bahas sekaligus. Adanya rapid advance in technology. Ya apa? Teknologi itu sangat cepat sekarang. Ya. Bahkan teman-teman sekarang ini mungkin tidak hanya dalam puluhan tahun, dalam setahun aja kita sudah banyak mengupgrade diri untuk bisa ini itu dengan bantuan teknologi. Artinya apa? Kita pun juga harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan cara seperti apa gitu ya. Kemudian tren yang lainnya adalah adanya ekspektasi yang berkembang, adanya harapan-harapan dari orang-orang ya terutama orang-orang dan organisasi-organisasi ini punya harapan. Apa misalkan adanya work-life balance, adanya bagaimana permintaan kita sebagai karyawan itu diakui dan dipenuhi dengan cara yang lebih layak. Itu kan berarti adanya harapan-harapan yang timbul secara umum itu berkembang. Gitu. Ya, nah ini kita runtutkan untuk globalisasi ya, jadi proses untuk interconnecting ya, untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dengan mempertimbangkan adanya budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lain-lain. Ya, jadi itu proses itu adalah globalisasi. Ya. Kemudian dalam globalisasi ini juga terlibat tadi ya contohnya di dunia hiburan itu kan begitu banyak orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan karya itu juga bisa melibatkan organisasi-organisasi yang mau tidak mau harus melebarkan sayapnya ya multinational enterprises gitu ya. Jadi organisasi ini mencoba untuk memperluas bisnis operasionalnya ya dengan lintas negara yang itu juga akan melibatkan banyak sumber daya dengan latar belakang dan kecenderungan yang berbeda-beda. Kemudian apalagi organisasi yang harapannya mau berjalan dengan sustain, dengan berkembang terus, itu juga mempunyai diharapkan juga dapat melakukan CSR. CSR itu atau Corporate Social Responsibility, bagaimana untuk melakukan tanggung jawab sosialnya, itu sebenarnya tidak hanya melulu CSR yang melakukan kerja bakti, ya, menjaga lingkungan, ya, diharapkan pembakaran pabrik itu ada istilah-istilah tertentu itu tidak boleh
melewati ambang batas polusi berapa persen dan seterusnya. Tapi CSR itu pun juga bisa dilaksanakan secara internal, apa ya, secara sosial perusahaan atau organisasi juga mampu bertanggung jawab memberikan feedback yang berimbang atas kontribusi yang diberikan oleh para karyawannya gitu ya. Jadi kalian juga kalau tidak salah belajar di apa ya, di MSDM itu ya, di manajemen SDM itu kan juga berbicara tentang CSR gitu. Tentang CSR itu secara levelingnya, dari level yang internal hingga yang eksternal yang direcognize oleh pihak luar gitu. Kemudian akibat dari adanya globalisasi ini juga perlu pertimbangan khusus juga adanya diversitas tadi ya, adanya perbedaan ragam, tidak hanya gender laki-laki dan perempuan, tapi juga berasal dari negara mana, lalu bahasanya mau seperti apa, kebiasaannya apa. Nah, yang berbeda-beda ini ya, dampak dari globalisasi ini juga perlu di manage ya secara khusus. Nah, ini ya, ini tadi yang sudah kita bahas ya, corporate social responsibility. Jadi tadi seperti yang Bu Andi sampaikan, tidak hanya tidak melulu berbicara soal bagaimana organisasi itu peduli terhadap eksternalnya, tapi juga bagaimana dalam pembuatan keputusan itu memang link dengan hal-hal yang sifatnya value, yang beretika, yang bisa memenuhi syarat-syarat secara legal ya, respect terhadap individunya, nggak ada bullying gitu ya, nggak ada bullying, terus dan lingkungan pada saat bekerja juga menyenangkan. Jadi tidak hanya melulu yang sifatnya tadi eksternal melakukan reboisasi, itu juga termasuk, itu juga memang real untuk CSR-nya. Tapi di sini ya, and the environment ini ya, ini kan lingkungan tidak hanya lingkungan di luar, tapi lingkungan di internal juga. Itu yang harus disadari. Apakah organisasi itu mampu memberikan memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya gitu ya. Kemudian, oke, ini sudah saya lewati. Nah, ini ya, kembali lagi ke masalah diversitas. Tadi ya sudah saya sebutkan ada gender, ada mungkin faktor usia, race, disability, bisa jadi teman-teman juga pada saat bekerja akan bertemu dengan orang-orang dengan disability, namun mereka tetap memiliki apa ya, equal kesetaraan dalam bekerja, karena memang masing-masing orang itu pada saat direkrut akan memiliki skill, posisi pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, itu yang akan menjadi dasar apa ya, teman-teman juga tidak hanya akan berinteraksi dengan orang normal secara tanda kutip, tapi juga ada yang kelemahan, memiliki kelemahan satu, tapi sebenarnya dia juga punya kelemahan lain, dan itu bisa ditangkap oleh organisasi untuk bisa diajak bekerja sama. Kemudian asal mula tadi ya, national origin, mungkin kita yang mayoritas Muslim harus bekerja sama dengan non-Christian ya, tapi dengan atas dasar apa gitu ya. Jadi itu ada kejelasannya, nggak masalah juga ya. Tinggal bagaimana untuk memanage gitu. Kemudian ini working abroad ya, ini masih dampak dari globalisasi ya. Jadi ada istilah expatriate, saya tidak akan menjelaskan. Silakan kalian baca ya. Ada expatriat, lalu budaya, culture shock, itu teman-teman mungkin dapat kesempatan, insya Allah begitu lulus bisa bekerja di luar negeri. Ya. Belajar budaya itu penting lah ya, sehingga kita tidak terkaget-kaget, dan saya rasa informasi ini bisa mudah sekali teman-teman dapatkan. Kemudian selain ekspatriat juga ada proses repatriasi, ada kalanya orang kerja ke luar negeri, akhirnya dia juga harus go home lagi ya, balik lagi ke kampung halamannya. Nah itu juga ternyata membutuhkan proses untuk readjusting ya, untuk penyesuaian kembali, karena bisa jadi jangan sampai kacang lupa kulitnya gitu. Kita berasal dari negara mana, begitu karena kelamaan di luar negeri ternyata lupa dengan bahasanya sendiri atau kebiasaannya biasanya. Gitu. Oke, ini untuk manajemen perspektif ya. Jadi, nah ini berbicara tentang sudut pandang. Berbicara tentang sudut pandang di manajemen, ada kita bahasakan sebagai hipotesis convergence dan divergence ya. Jadi pendekatan ini, ada dua pendekatan ini yang pertama yang convergence adalah pendekatan yang bias ya, terhadap studi manajemen, di mana kenapa bias, karena diasumsikan bahwa prinsip-prinsip manajemen yang baik itu sifatnya universal, dan manakala
satu negara itu dapat melaksanakan proses-proses atau praktek manajemen itu di satu negara itu baik, maka ada asumsi yang lainnya itu pasti juga bisa gitu. Ya, jadi ini dianggap sebagai hipotesis convergence. Hipotesis itu maksudnya apa? Dugaan atau suatu sudut pandang yang mestinya bisa nih gitu ya. Nah, ini convergence. Nah, ini yang dianggap sebagai perspektif yang sifatnya bias. Kemudian ada hipotesis yang divergent tadi ya, suatu pendekatan dalam kita melihat suatu manajemen atau suatu organisasi mengenali bahwa untuk mengetahui bahwa bagaimana untuk memanage segala hal yang ada dalam organisasi itu membutuhkan clear understanding ya. Jadi most effectively ya, yang mana suatu praktisi atau suatu pimpinan itu mampu mengelola organisasinya secara efektif, mau tidak mau ya harus memiliki pemahaman yang jelas tentang budaya di mana orang itu bekerja. Ya, jadi ini ada semacam perspektif yang pro kontra ya, yang mana di satu sisi menganggap bahwa ini bisa kok diterapkan di negara maju, harusnya bisa dong dikerjakan di negara berkembang misalkan. Nah, itu yang convergence. Tapi yang divergence adalah apa? Ya, kita harus apa ya, kecenderungannya bisa kita harus kita lebih bukannya harus menomorsatukan, tapi juga kearifan lokal itu juga penting untuk menjadi pertimbangan organisasi dalam mengelola proses bisnis yang terlibat di dalamnya gitu ya, di mana kita bekerja gitu. Jangan sampai misalkan tadi adanya pengiriman ekspatriat di negara asing tanpa kita respect terhadap budaya yang berlaku, justru kita nanti dipandang erogan ya, sombong, lalu alih-alih dapat bekerja sama dengan baik malah akan menimbulkan adanya penolakan gitu dari negara cabang gitu ya, dari cabang yang menjadi host country atau subordinate dari induk perusahaan asingnya gitu ya. Oke, kemudian ini berbicara tentang ini kita masih berbicara tentang pentingnya belajar perilaku organisasi karena apa, kita menyadari adanya sistem demografik di mana masa sekarang mungkin hampir 50-50 ya, perempuan dan laki-laki itu secara jumlah maupun persentase mungkin sama, hampir sama ya. Nominal tepatnya saya tidak tahu ya secara pasti, tapi sekarang kan kondisinya ada satu catatan khusus itu kan perempuan bisa jumlahnya setengah sampai 3/4 dari populasi, lebih banyak yang perempuan gitu ya, kurang lebih seperti itu, sehingga chance perempuan untuk bisa bekerja mengisi posisi kosong lebih terbuka juga karena secara jumlah mereka lebih banyak dan juga selain kuantitas juga secara kualifikasinya sudah semakin berkembang gitu ya. Kemudian faktor demografi lainnya adalah masalah race ya, ras, lalu asal muasal. Tidak, misalkan di Indonesia itu kita sudah terbiasa ya, insya Allah sudah terbiasa dengan perbedaan, dengan tidak hanya orang Jawa saja yang sekarang yang dominan gitu, yang mempunyai peran, tapi orang-orang dengan latar belakang dari luar Jawa pun, dari Kalimantan, Sumatera itu kan sudah sangat terbuka gitu, kita sudah terbiasalah untuk go global gitu misalkan. Ya, kemudian people are living and working longer than ever before. Maksudnya adalah adanya pergeseran bahwa orang antara hidup kesehariannya dengan bekerja itu bisa jadi lebih durasi jamnya itu lebih banyak orang untuk bekerja mungkin ya, sudah muncul itu trennya. Bahkan sekarang juga kita rasakan sepertinya secara physically teman-teman ataupun saya, kita lebih sering banyak di rumah, tapi kita tetap kerja kan gitu ya. Kita tetap kerja bahkan sampai pagi lagi itu masih aja ada laptop itu menunjukkan bahwa durasi jam kerja kita juga semakin panjang gitu. Kemudian people are living-nya ini maksudnya juga mempunyai usia jam terbang kerja yang lebih panjang gitu ya. Misalkan sekarang kan biasanya kalau usia sebaya itu 40, 50 itu sudah pensiun pada masa dulu. Kalau sekarang itu bahkan sampai 70 tahun, 80 tahun itu masih bekerja ya. Itu berarti faktor demografi dari sisi usia.
Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Yang lainnya adalah challenge dan peluang untuk dalam kita mempelajari OB adalah apa? Perlu adanya begitu kita belajar tentang perilaku organisasi ini ya, diharapkan adanya kesadaran, adanya kita juga memahami adanya tantangan dan peluang dalam apa? Bagaimana organisasi ini nantinya mampu memberikan kebijakan yang mensupport karyawan dalam hal pemberian fasilitas terhadap anak-anaknya para karyawan gitu ya. Kemudian mungkin tidak hanya untuk anak-anaknya, tapi mungkin juga untuk para orang tua kita. Jadi teman-teman kerja juga tenang karena anak cucu kita aman, orang tua kita juga aman. Itu ada supportingnya. Kemudian apa yang menjadi challenge berikutnya adalah adanya downsizing dan outsourcing, yang mana apa ya, mungkin karena dikaitkan dengan settingan job desk gitu ya, bagaimana mendesain suatu pekerjaan untuk lebih lebih apa lebih praktis, lebih efisien, maka ada kecenderungan untuk downsizing atau organisasi sekarang kan trennya mencoba mencari untuk core-nya itu ada di mana, kita lebih fokus di mana, sehingga mencoba untuk apa ibarat kalau ada banyak jari-jari atau sayap itu mencoba untuk dipangkas karena kita lebih berfokus pada core-nya suatu proses bisnisnya seperti apa, ataukah sebaliknya. Nah, begitu core-nya itu sudah terpangkas dan nanti bagaimana yang mengerjakan yang lainnya, maka ada peluang untuk melakukan outsourcing ya. Jadi ini ya, jadi ini berkaitan dengan bagaimana informasi yang ada, downsizing, right sizing ini yang umumnya satu orang itu harus hanya bisa mengerjakan 5 hal, lalu sifatnya bisa multitasking, dia bisa mengerjakan 2 sampai 3 kali lipatnya. Nah, itu yang akhirnya timbul adanya perampingan gitu ya, perampingan armada gitu, perampingan armada akibat dari ini bisa kok dikerjakan, nanti akhirnya jadi mubazir deh kalau ada yang lainnya misalkan ya. Kemudian apa yang menjadi perilaku dalam organisasi ini menjadi suatu challenge bagaimana untuk mengimprove customer service ya. Ya, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana untuk senantiasa meningkatkan ya kualitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, dan juga bagaimana untuk meningkatkan adanya budaya bahwa organisasi kita ini juga memberikan pelayanan yang lebih, yang responsif terhadap customer. Ya, ini menjadi satu challenge dan peluang dalam kita mempelajari atau bagi organisasi ya, terutama organisasi atau praktisi dalam bagaimana untuk mengelola perilaku-perilaku yang ada dalam organisasi. Ya, nah kemudian responding to changes in teknologi ya, lebih respon harapannya ke depan dengan cara apa? Ya harus meng-create diri sendiri itu artinya dirinya organisasi untuk senantiasa belajar, menjadi pembelajar gitu. Kemudian trennya adalah creating virtual organization, ini sudah sangat terasa sekali ya, organisasi virtual. Mungkin teman-teman, siapa yang sangka kok teman-teman di sini juga selain kuliah juga mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk bekerja gitu ya secara virtual. Bisa saja kalian sekarang sudah terdaftar gitu ya, kerja di mana, nanti tinggal diatur waktunya, siangnya buat kuliah, malamnya atau dini harinya itu buat kerja jika itu memang memungkinkan gitu ya. Jadi highly flexible ya, lebih fleksibel, lalu ya bisa melakukan eksploitasi atau mengeksplor lah ya, mengeksplor peluang-peluang yang ada itu lebih terbuka karena virtual organisasi kan ya. Kemudian increasing the use of telecommuting, ini jelas lagi nih ya, hal yang dulu bisa nggak ya kuliah tanpa ninggalin tempat tidur gitu. Nah, sekarang bisa teman-teman, bisa kerjakan, tapi secara substansi jangan lupa ini kan toh ini adalah semacam teknologi itu tetaplah tools, alat gitu. Nah, nanti teman-teman jangan sampai ini apa-apa sebat komunikasi telecommuting gitu ya, atau jarak jauh. Tapi jangan lupa teman-teman jadi PR nih, jangan sampai sisi human, sisi kemanusiaan kita, bagaimana kita membangun tidak hanya badannya tapi juga jiwanya itu juga, nah itu menjadi satu challenge tersendiri buat saya dan teman-teman kan gitu ya. Ya alias apa? Jangan sampai kita
jadi makin males gitu. Jadi makin males, tapi ya harus harus berpikiran, ternyata saya bahkan dari kamar pun bisa melakukan banyak hal. Nah itu, saya bisa belajar banyak hal. Apalagi sekarang trennya kan kampus merdeka ya, kampus merdeka. Jadi merdeka belajar, teman-teman bisa menyerap banyak hal pada satu waktu tertentu. Oke, nah ini masalah perubahan dalam ekspektasi. Ya, apa yang menjadi ekspektasi para karyawan secara general, secara umum itu apa? Adanya keinginan untuk bekerja secara lebih respons, ya, lebih fleksibel, ya, fleksibel dalam hal merespon kebutuhan karyawan, ya, ini menjadi satu tuntutan terhadap organisasi. Kemudian adanya quality revolusi, ya, pergerakan orientasinya adalah mungkin tidak hanya melulu masalah kehadiran secara fisik, tapi kualitasnya, target kerjanya tercapai tidak, itu ya, quality revolution. Lalu corporate CSR, ya, tadi saya katakan bahwa CSR itu tidak melulu masalah organisasi membangun rumah sakit, membangun reboisasi, ya, tapi apa? Bagaimana untuk bisa memenuhi ekspektasi bagi karyawan, gitu, ya. Lalu apa, improving people skill, ya, karena ini juga menjadi satu kebutuhan karyawan untuk bisa melakukan satu pekerjaan. Jadi ini menjadi suatu harapan para karyawan untuk kita jangan cuma disuruh ngerjain, tapi kita juga diajarkan bagaimana untuk bisa mengerjakan dengan baik, ya. Jadi ada, lalu apa, empowering people. Jadi kami tidak hanya, ya, karyawan itu tidak hanya disuruh-suruh saja, tapi pemberdayaan, yaitu apa, karyawan juga maunya didengarkan. Mungkin karyawan yang di bawah itu juga punya ide-ide yang mungkin lebih bagus, gitu, dan perlu diapresiasi, ya, dan lain-lain. Jadi ini ada banyak sekali ekspektasi yang diharapkan dari sisi SDM-nya, ataukah dari faktor-faktor lainnya, begitu. Oke, ini ya quality revolution, ada TQM, ya. Bagaimana untuk apa revolusi adalah TQM, bagaimana organisasi itu mempunyai komitmen untuk mengembangkan atau meningkatkan atau mencapai kepuasan customer yang diharapkan itu seperti apa dengan teknik-teknik tertentu, kemudian dengan cara benchmarking, ya, dengan membandingkan entah itu antara produk atau layanan yang dihasilkan dari waktu ke waktu, ataukah jika dibandingkan dengan para kompetitornya, ya. Lalu di sini Malcolm Baldrige Quality Award ini adalah suatu penghargaan, ya. Ini kalau khususnya di Amerika ini suatu penghargaan untuk praktek manajemen kualitas yang efektif itu seperti apa, ya. Ini terlibat dalam yang mana dari TQM, benchmarking, lalu award yang terakhir ini adalah mengarahkan pada bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi ini untuk berperilaku, memberikan luaran yang lebih baik. Misalkan, ini ada benchmarking, pembandingan, ini kurang bagus, maka bagaimana cara untuk bisa mengeluarkan perilaku dalam hal ini luaran kerja itu lebih bagus. Jadi tetap orientasinya adalah pada mengarahkan perilaku. Ya. Kemudian yang menjadi challenge itu adalah etika dalam berorganisasi, ya. Ini juga satu challenge tersendiri. Etika yang baik, kode of ethic, ya. Officer ini adalah semacam satgas, ya, satuan petugas gitu, ya. Yang mana namanya etika, budaya, visi misi itu kan jangan hanya berhenti pada jargon gitu. Jangan hanya berhenti pada plakat yang ditempel di kantor gitu. Tapi bagaimana untuk mewujudkan visi misi, budaya atau tujuan yang dicanangkan oleh founding father masing-masing organisasi adalah apa? Yaitu ada arahan yang jelas, gitu, ya. Ada arahan yang jelas, ada etika-etika tertentu, ya. Di sini, ya, ada tujuannya bagaimana untuk mereduce biaya operasional, bagaimana untuk menjaga reputasi, itu kan akan membutuhkan jalan yang panjang. Nah, bagaimana untuk memastikan itu? Maka dibutuhkan tadi officer, satgas, gitu. Ya, semacam auditor bisa, atau perwakilan dari pimpinan untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang di organisasi itu memang berperilaku dan memberikan luaran sesuai yang diharapkan, ya. Nah, kemudian tidak hanya berhenti di jargon, tidak hanya ditakut-takutin dengan satgas, tapi apa? Ada proses audit, ya, etik audit
Diaudit itu maksudnya ya semacam dievaluasi gitu ya, diinvestigasi, mungkin mana-mana yang ada titik kritisnya di mana, lalu perbaikannya seperti apa gitu. Oke, ini ethical guideline ya. Ini bisa teman-teman baca. Pedoman dalam secara beretika ini bisa dari poin 1 sampai poin 6. Ya, ini beberapa pertanyaan yang bisa saja ditanyakan oleh para karyawan dari berbagai lini gitu ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Semoga memberikan banyak pencerahan, dan kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada masing-masing dosen. Itu dulu dari Ibu Andri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.